Aduh, hidup ini terlalu enak. Apa sih putri keluarga Song itu? Siapa yang mau jadi? Silakan saja. Muridku, makan sudah siap. Datang. Phoenix Rebus Lingxi. Sup kura-kura berumur 1000 tahun. Guru, ini kan cuma ayam rebus jamur dan sup kura-kura biasa. Cepat makan, habis ini pasti bisa masuk ke alam dewa. Baik, Apapun yang diberikan ke muridku, pasti balik 100 kali lipat. Selama ini, orang-orang memanggilku dewa keberuntungan, tapi mereka tidak tahu. Aku juga mengandalkan muridku untuk meningkatkan kekuatan. guru, sup ini terlalu berkhasiat. Aku merasa. Aku mau terbang ke langit. Hahaha. Iya, betul sekali. Datang, balik 100 kali lipat akhirnya datang. Guruku mau naik ke surga. Guru, cepat matikan lampu LED di badanmu. Ini terlalu terang. Muridku, turun gunung. Sebelum guruku naik ke surga, akan memberimu sebuah kesempatan. Turun gunung. 5 tahun. Kamu di mana? Pas Fu. Grup Fu diserang, hampir bangkrut, keluarga Song. Bahkan membawa ratusan orang untuk membuat keributan. Keluarga Song lagi. Song Roran bilang, Grup Fu, keberuntungan sudah habis, kalau kamu tidak mau menikah masuk keluarga mereka. Grup Fu akan bangkrut dalam 3 hari. Tidak ada yang bisa mengancamku. Apalagi, dia sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak menikah dengan siapapun. Pas Fu. Kamu masih memikirkan dia, kalau bukan karena mencari dia. Sekarang grup masih punya 100 juta di rekening. Tapi siapa sebenarnya dia? Sekarang yang muncul adalah peserta wanita nomor 1. Song Yuluo. Siapkan mobil. Selanjutnya, kita persilakan peserta wanita nomor 1. Song Yuluo. Ini adalah takdir. Sudahlah. Halo semuanya, aku Song Yuluo. Guruku bilang, aku bisa membawa keberuntungan untuk kalian. Asal kalian baik padaku, pasti bisa kaya. Setelah Campbell. Kamu kan cuma orang biasa tanpa keluarga, bilang saja kalau baik padamu. Bisa kaya ya? Kamu pikir gurumu adalah dewa keberuntungan yang disembah oleh banyak konglomerat. Ya, kamu? Cepat pergi, orang miskin. Di sini, tidak ada yang menganggapmu berharga. Wanitaku. Kalian berani membicarakannya? Dia Maaf, Nona Song. Fu Tingxiu sudah kuberi obat. Cepat cari dia. lepaskan. Ayo, kita menikah. Cantik sekali, sudah menikah. Pisau Dewa Buan kok kenapa terbalik? Aduh, arah dewa kekayaan kok salah semua? Pohon uang juga layu, rumah ini mana mungkin bisa kaya? Aku kasih tahu, kalian menaruh banyak sekali. Barang yang merusak keberuntungan, begini terus. Cepat bangkrut. Tapi tenang, ada aku di sini. Kamu ngomong apakah? Lihatlah kamu, pembawa sial, baru masuk sudah mengutuk kami. Cepat cerai dengannya. Benar, Kak. Hanya Kak Roran yang bisa membawa keberuntungan. Jangan pernah sebut Song Roran lagi. Dia adalah istri yang aku akui. Song Roran. 5 tahun lalu murid. Dari rumah, Song Roran. Ini 500.000, pakai saja. 500.000. Aku tidak butuh sebanyak ini, aku. Sudah betapa bertahun-tahun di gunung, sudah tidak peduli dengan ini. Ambil. Selamat. Keberuntungan tingkat dewa, kalian sudah aktif. Barang yang diberikan ke Song Yuluo akan kembali 100 kali lipat,
Suara apa itu? Speaker ini rusak lagi ya? Aku ngomong sendiri. Sudahlah, Kak. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu harus menikahi seorang pembawa sial? Benar, dia memang pembawa sial. Waktu dia berumur 7 tahun, orang tuanya jatuh sakit parah. Waktu 17 tahun, keluarga Song hampir bangkrut karena dia. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan keluarga Song. Keluarga Song sudah hancur karena dia. 7 tahun. Bukankah itu tepat setelah kamu diadopsi? Keluarga Song mulai sial setelah itu, kan? Jangan ngawur. Setelah kamu diusir dari Song Group langsung melesat. Itu membuktikan bahwa kamu adalah pembawa sial. Bukankah aku yang membantu keluarga Song? 5 tahun lalu kamu bilang kalau aku membantu keluarga Song. Kamu akan bantu aku cari Song Yuluo. Ternyata seluruh keluargamu membohongiku. Terus apa? Fu Tingxiu, kalau kamu tidak mau jadi gelandangan, lebih baik menikah masuk ke keluarga Song. Layanilah aku, kalau tidak. Tidak sampai 3 hari, kalian akan mengemis di jalanan. Aduh, Kak. Aku tidak mau mengemis di jalan, lebih baik kamu menuruti dia saja. Cepat bangun. Kapan keluarga Fu? Perlu bergantung pada orang luar? Tidak bergantung padaku, mau bergantung pada si pembawa sial ini? Apa dia bisa memberikan sepeser pun untuk kalian? Bos Fu, kabar baik. Kabar baik. Perusahaan baru saja mendapatkan dana segar 50 juta. APA? Tidak mungkin. Proyek investasi Fu Group sudah kuhalangi semua. Apa yang terjadi? Sebuah pabrik yang hampir bangkrut hari ini. Tiba-tiba dapat pesanan dari luar negeri senilai 50 juta. 50 juta. Bukankah itu tepat 100 kali lipat dari 500 ribu? Jadi uang yang diberikan padanya benar-benar kembali 100 kali lipat? Ini ada hubungannya denganmu? Aku tidak melakukan apa-apa, cuma menata ulang. Aku bilang, Jangan sok pahlawan. Hanya 50 juta saja. Dengan si pembawa sial ini, aku ingin tahu berapa lama Fu Group bisa bertahan. Aduh, Kak. Bagaimana kalau kamu menuruti kakak Roran saja? Mobil Maybach di rumah. Sudah tidak enak aku pakai. Iya, Kak. Sudah hampir 2 minggu aku tidak beli tas baru. Saudari-saudari sudah meremehkanku. Kalian tidak penting. Dia yang penting. Pergi ke toko branded. Bantu dia memilih baju. Barang KW ini cocok banget buat kamu. adik Fu Tingxiu ini. Bicaranya bikin pusing. Pantasan selalu sial, ketemu cowok brengsek. Sudahlah, sudahlah. Berapa harganya? Hei, Song, jangan berpikir setelah bayar. Lapor ke kakakku, aku yang bayar. Alipay menerima 500 yuan. Ingat bilang ke kakakku. Aku beli yang asli. Loh, selamat Nona, kamu menjadi pelanggan ke-88. Demal kami. Ini bonus 50.000 yuan. Silakan diterima. 50.000 yuan. Aku baru habiskan 500. Sekarang dapat 50.000. Pas lagi 100 kali lipat. Jangan-jangan, imbalan 100 kali lipat itu benar. Untuk banget, aku pergi dulu. Song. Kakak ipar, tadi aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi, biar aku bungkus kamu dengan baik. Pilih apa saja, aku yang bayar. Baiklah. Karena dia berniat memberi tas, aku tidak mau menerima gratis. Sekalian aku kasih dia 1 juga. Aku harus verifikasi lagi, kalau imbalan 100 kali lipat itu benar. Kakak ipar itu pasti pohon uang. Kakak, cepat datang, aku dapat imbalan 100 kali lipat lagi. Nona, minggu ini sudah berapa kali kamu datang? Kalau tidak mampu beli, jangan lehat-lehat. Siapa bilang aku tidak mampu? Kamu tahu aku siapa? Cuma 2 orang miskin, berisik apa? Kamu jualan seperti ini bisa merusak rezeki. 10 tahun ke depan tidak akan dapat kerja, cuma bisa mengemis di pinggir jalan. Apakah kamu? Pikir kamu dewa rezeki? Bisa meramal rezeki? Kalian cuma sosialita palsu. Berani-beraninya mengutuk aku, cepat pergi. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu menyentuhnya? Wah, ganteng banget. Segera minta maaf ke istriku, atau aku. Atau apa? Wajah tampan sok jadi bos. Jangan pikir karena kamu ganteng bisa mengancam orang. Hari ini aku akan usir kalian. Aku ingin lihat, apakah hari ini aku akan dipecat. Mau dipecat? Aku kabulkan. Aku akan akuisisi toko ini. APA? Membeli toko kami? HMPH, kau pandai berpura-pura. Toko kami ini mewah. Toko barang mewah bernilai puluhan juta. Kalian para pura-pura kaya. Berani mengutukku? Pergi sana. Kak, ini 10 juta loh. Demi sebuah permintaan maaf, tidak sepadan, kan? Iya. Kalau tidak, berikan saja 10 juta itu padaku. Aku akan minta maaf juga. Tidak boleh. HMPH, kalian bertiga yang norak, masih saja berpura-pura di sini. Bos kami adalah orang penting di ibu kota. Meskipun kau punya 10 juta, tidak bisa membelinya. Jangan lancang kepada Bos Fu.
Boss Fu. Boss Fu, Anda kakak beri saya 9 juta saja. Boss, APA kau salah? Dia cuma gigolo. Dia mulut kotormu. Ini adalah putra mahkota ibu kota. Fu Xiao. Ibukada. Fu Shao. Masih ada yang ingin kau katakan? Boss, Nyonya Boss, maafkan saya yang salah. Sudah terlambat. Kau dipecat. Orang seperti kau yang memandang rendah orang lain. Akan kuberitahu seluruh industri untuk memboikotmu. Bos Fu, saya masih punya kartu kredit yang harus dibayar. Tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Bukankah kesempatan yang kuberi sudah cukup banyak? Sekarang toko ini milikmu. Ambil apa saja yang kau inginkan. Aku begitu cepat meraih kebebasan membeli tas. Bagaimana caramu memilih baju untuk kakak iparmu? Bagaimana aku akan membawanya bertemu ibu? Bertemu mertua. Kak, lihat baju yang kubeli ini. Bagaimana? Apa ini? Ini, Fu Tingshu. Siapa yang menyuruhmu membawanya pulang? Ajaran keluarga Fu, menikahi yang mulia, bukan yang hina, menyambut keberuntungan, bukan malapetaka. Saat dia di keluarga Song terus dilanda bencana dan penyakit. Hampir bangkrut. Kau membawanya pulang sekarang. Apakah ingin menghancurkan keluarga Fu? Kakak, mengapa kau tidak sepintar aku? Seorang anak terbuang pembawa sial, seorang putri pembawa keberuntungan. Orang yang bijak tahu harus memilih yang mana. memilih adalah urusanku. Kau tidak bersikap padanya. Bagaimana jika aku bilang, aku sudah menyiapkan 300 juta sebagai mas kawin? 300 juta. Kak, 300 juta loh. Ditambah dengan kecerdasan kita berdua. Pasti bisa bawa keluarga Fu kembali ke puncak. Hanya mengandalkan saudaraku saja, mungkin bukan tahun-tahun ini. Sembarangan berinvestasi. Kita tidak akan sampai seperti ini. Tingshu. Roran adalah wanita yang bisa mendukungmu dan membantumu mewujudkan mimpimu. Sedangkan si pembawa sial ini, dia hanya akan membuatmu bangkrut dan kehilangan segalanya. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Dia adalah istriku. Apalagi Songran. Telah menipuku. Tidak hanya 300 juta. Kakak Fu, itu tidak bisa disebut menipu. Ibu juga tahu keberadaan Yuluo. Apa katamu? Benar. Aku sengaja tidak ingin kamu menemukannya. Kenapa? Si pembawa sial ini sudah cukup menyengsarakan keluarga Song. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah mengizinkannya masuk ke keluarga Fu. Ini mas kawin 300 juta. Dia tidak akan bisa menyediakannya seumur hidup. Aku akan menggunakan uang untuk mengambil segalanya darimu. Kamu tidak punya uang. Bercerai dengan Tingxiu dan pulang ke gunung. Ngerti tidak, si pembawa sial? Boss Fu. Investasi sebelumnya sudah menghasilkan 900 juta tunai. APA? Bagaimana mungkin? Keluarga Fu sudah hampir 3 tahun. Tidak ada pemasukan. Coba juta? Kakak baru saja menghabiskan 9 juta untuknya, dan sekarang 100 kali lipat? Jangan-jangan kakak benar-benar menikahi Dewi Kekayaan? Sejak dia datang, keluarga kita mulai mendapatkan banyak uang. Mungkinkah dia benar-benar pembawa keberuntungan? Terima kasih. Dengan 900 juta ini, aku bisa mengubah segalanya. Apa hubungannya dengan dia? Di dunia ini, hanya Dewi Keberuntungan yang bisa membuat orang mendapatkan rezeki coba juta. Keberuntungan? Aku ingat, pasti karena aku membawa manik-manik keberuntungan yang membuat ini terjadi. Wah, Manik-manik keberuntungan ini bisa memberikan kekayaan tak terbatas kepada seseorang. konon, ini dibuat langsung oleh anak yang terberkati. Cukup sentuh saja bisa menang jackpot lotre, pakai sehari. Kekayaan langsung berlipat ganda. Ini? Oh, begitu rupanya. Lehei APA, orang sial sepertimu yang penuh nasib buruk, tak mungkin bisa membawa keberuntungan bagi orang lain. Kakak Roran punya manik keberuntungan. Kamu punya apa? Bintang sayal. Manik keberuntungan? Ini bukan manik keberuntungan, ini manik pemindah nasib. Apa katamu? Akhir-akhir ini kalian sering sial, ya? Investasi gagal, tubuhnya menarik pria brengsek, kecelakaan terus. Suami kena penyakit. Kok kamu tahu? Karena dia pakai manik pemindah nasib, menyerap nasib kalian. Untuk dirinya sendiri, jadi kalian jadi sial. Bertahun-tahun ini, semua jenis pria brengsek, pengangguran, labor, oportunis, semuanya kutemui. Semua karena manik ini. SI12ITU. Selingkuh di belakangku sampai kena penyakit, juga karena ini. Oh, bertahun-tahun ini setiap nyetir pasti kecelakaan. Puluhan mobil limited editionku semuanya tabrakan.
Jangan-jangan nasibku diserap? Kalau begitu, keluarga Song yang makmur 5 tahun terakhir. Juga karena menyerap nasib keluarga Fu? Emang iyalah. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Pasti kebetulan. Kalau aku benar-benar menyerap nasib keluarga Fu, ngapa aku harus menikahimu? Aku sungguh mencintaimu. Benar katanya. Pesanan 900 juta dan mas kawin 300 juta itu. Bukti ketulusan Roran. Aku mau kamu. Segera cerai dengannya. Gak mau. Baiklah, cerai saja. Nanti perusahaanmu bangkrut. Anak sulung dibunuh debt collector, anak bungsu ditabrak. Mati di jalan. Anak perempuan dibunuh pacar brengsek. Kalian berdua diamputasi karena sakit. Jangan salahkan aku nanti. Apa katamu? Kok dia bisa meramal sedetail itu? Aku cuma tahu mereka akan mati mengenaskan. Bu, sejak kakak Yuluo tidak datang, keluarga kita selalu sial, dan dia boros banget. Sepertinya ada imbalan 100 kali lipat, agak mencurigakan, imbalan 100 kali lipat. Aku juga sepertinya mendengarnya hari ini. Apa yang kamu katakan tadi? Bercerai? Aku tidak mengizinkannya. Tenang saja, kamu baik padaku, nanti pasti akan kubantu kamu. Memotong sekali. Bukan. Menahan sekali. Bukan itu yang kutakutkan. Aku tidak mengizinkan kamu meninggalkanku lagi. Ibu, biarkan mereka berdua bercerai. Setelah aku menikah dengan Ting Xiu, aku jamin. Keluarga Fu sedang di puncak kejayaan, kalau bukan karena kata-kata Tuan Zhao. Fu Ting Xiu menikah masuk, bisa membawa keberuntungan besar, dan dia juga cukup tampan. Aku tidak tertarik bermain sandiwara dengan kalian. Roran, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku akan mencoba membujuknya lagi. Baik, besok di acara lelang amal, aku tunggu kabar baik dari ibu. Tuan, manik-manik pembawa keberuntunganmu sudah ketahuan. Tidak apa-apa. Keluarga Fu, jangan harap bisa bangkit lagi seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi dengan 9 miliar ini? Aku tidak tahu. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Aku perlu konfirmasi dengannya. Kebetulan, aku juga ada hal penting yang perlu dikonfirmasi denganmu. Kamu duluan. Ada apa? Kamu mau apa? Lepas semuanya. Bagaimana kalau mandi dulu? Kamu mikir apa sih? Aku hanya ingin memeriksa apakah ada sesuatu di tubuhmu yang bisa mengurangi keberuntungan. Mengurangi keberuntungan? Ya. Aku beritahu kamu. Saat aku sampai di rumahmu, aku langsung menyadari. Pohon uang itu sudah layu semua, dan pedang Guan RY. Terbalik pegangnya, yang paling penting. Posisi dewa kekayaan pun tidak tepat. Kalau posisi dewa kekayaan di rumah saja tidak tepat, rumah ini bisa kaya baru aneh. Yang ingin kamu konfirmasi hanya ini? Lalu apa lagi? Kamu adalah dewa kekayaanku, tidak boleh bangkrut. Kamu mau apa? Aku hanya ingin memastikan apakah kamu akan meninggalkanku lagi. Tentu tidak, tapi aku peringatkan kamu, 5 tahun latihanku. Tidak sia-sia. Baik, aku mengerti. Kamu istirahatlah, besok ada acara lelang. Aku ingin semua orang tahu, kamu adalah istriku. Roran. Meja-meja di depan itu adalah para bangsawan puncak ibu kota. Nanti saat pilih barang, jangan sampai menyinggung mereka. Baik. Hanya tidak menyangka, keluarga Fu sudah bangkrut tapi masih dapat tempat di kursi utama. Masih ada tempat. Mungkin Ibu Qin sudah menyuruh mereka bercerai. Sebentar lagi, posisi keluarga Fu akan menjadi milik kita. Baguslah, keluarga Song kita tidak kekurangan uang, hanya butuh status. Kabarnya, Dewa Keberuntungan baru terima murid, hari ini juga akan datang. Nanti kamu bisa cari muka dengannya. Murid Dewa Keberuntungan. Itu sosok yang didamba semua bangsawan. Kakek pernah lihat? Ah, dulu aku keluar miliaran. Cuma pernah lihat seekor kucing. Kakek? Kenapa mereka belum bercerai? Binatang suci keberuntungan. Kakek, apa kamu salah lihat? Itu cuma kucing. Tidak mungkin. Kucing ini persis seperti binatang suci keberuntungan yang kulihat di gunung bulu. Waktu itu cuma pegang kepala binatang suci, penyakitku langsung sembuh. Sayangnya tidak pegang seluruh tubuhnya, kalau tidak. Keluarga Song kita sudah jadi nomor 1 seantero negeri.
Kalau ini benar binatang suci keberuntungan. Mungkinkah dia murid dewa keberuntungan? Kamu, anak buangan keluarga Song, berani-berani di sini. Berdusta jadi murid dewa keberuntungan, bawa kucing bodoh ini. Bikin malu keluarga Song. Minggir. Mana yang sesia ini cuma kucing liar yang kubawa dari gunung. Lagi pula urusanku apa urusanmu? Dasar anak durhaka. Bawa kucing liar buat palsu-palsuan, ini kan? Penghinaan besar pada dewa keberuntungan. Kalau sampai marah pada keluarga Song, nyawamu 10 nyawa. Tidak akan cukup ganti. Pantas orang tuaku bertahun-tahun sakit, rupanya ini gara-gara kamu. Tidak hormat pada dewa keberuntungan. Siapa yang berisik di sini? Mungkinkah ini murid dewa keberuntungan? Aku perwakilan dewa keberuntungan, juga pembawa acara hari ini. Silakan semua duduk dan tenang. Selamat datang di lelang amal, banyak barang keberuntungan hari ini. Pemenang barang suci utama akan dapat perlindungan dewa keberuntungan. Barang suci keberuntungan akan dapat perlindungan dewa keberuntungan. Konon, orang yang mendapat berkah dapat melindungi 3 generasi keturunan. Bebas dari penyakit dan bencana. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, pasti bisa masuk ke jajaran keluarga kelas atas. Kekayaannya lebih dari 100 miliar. Wah, ini hadiah paling mewah di dunia. Adakah orang yang benar-benar hebat dalam hal peruntungan? Guruku bilang dia hanya tahu sedikit tentang ini. Barang suci peruntungan kali ini, aku harus dapatkan. Tapi, sebelum lelang amal dimulai, ada satu hal lagi. Yang penting. Kali ini kami khusus menyiapkan tes nilai peruntungan di sini. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, peruntungan seringkali menentukan kesuksesan seorang pamer. Orang dengan nilai peruntungan tinggi akan mendapat kesempatan bertemu dewa peruntungan. Dan semua nilai peruntungan akan mendapat uang dengan jumlah yang sama. Ada yang mau mencoba? Aku. Ayo, Silakan. peruntungan biasa. Mendapat 9 koin. Siapa bintang keberuntungan? Coba saja tahu. Berani banding dengan aku? Song Yuluo. Cepat naik. Aku ingin semua orang terhormat tahu. Keputusanku menghapusmu dari silsilah keluarga dan mengusirmu. Sangat tepat. Tidak tertarik. Bagaimana mungkin kekuatan peruntungan dinilai dari sebuah batu? Kurang ajar. Kamu berani meragukan Kasia Batu Pengkukernazib? Kurasa, kamu takut statusmu sebagai pembawa sial terbongkar. Takut keluarga Fu dan semua pria di dunia akan menolakmu, ya? Aku yang menikahinya, Song Yuluo. Tidak peduli dia pembawa sial atau bintang keberuntungan. Sudah dengar jelas? Fu Ting Xiu. Kurasa, kamu juga takut semua orang terhormat tahu. Kamu menikahi pembawa sial sampai reputasimu hancur. Takut tidak ada yang mau bekerja sama denganmu. Silakan katakan apa saja. Baik. Ayo banding. Aku tidak peduli orang berkata apa tentangku. Tapi aku peduli jika mereka membicarakan suamiku. Lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Silakan. Ini tidak mungkin. 38.000. Ini peruntungan tingkat 1. Bisa dibilang manusia langka, anak yang diberkati nasib. Selamat kepada nona ini, mendapatkan hadiah 38.000 yuan. Ini jauh lebih tinggi daripada nasib orang biasa. Puluhan ribu kali lipat. Tidak heran keluarga Song. Memang cucu yang ku tinggalkan, nasibnya sangat baik. Lihatlah, si pembawa sial. Nilai keberuntunganku ini adalah ketinggian yang tak akan kau capai seumur hidup. Orang sial seperti kau seharusnya dijauhi semua orang. Biarkan kau mati menjenaskan di jalanan. Kalau begitu, uang keluarga kami kemarin. Semua adalah keberuntungan yang dibawa kakak Roran. Benarkah? Kau si beban ini, cepat-cepat cerai dengan kakakku. Aku belum mencoba. Kesimpulan kalian terlalu dini. Nona, sepertinya kau tidak mengerti. Beratnya nasib tingkat 1, ini benar-benar 1 dalam sejuta. Beli lotre saja bisa menang, mendapatkan tubuh suci bawaan. Jika nilai keberuntunganmu lebih tinggi dariku, aku akan bersujud memanggilmu kakak. Dan mengakui secara terbuka bahwa aku si pembawa sial. Benar. Bahkan jika hanya sedikit lebih tinggi, aku akan minta maaf secara terbuka. Baik, ini kalian yang bilang. Ini tidak mungkin.
1, 10, 100, 1000, sejuta. Dia kan pembawa sial, mana mungkin punya. Nilai keberuntungan 1 juta. Pembawa sial? Ini ratu keberuntungan. Di zaman kala, dengan nasib ini, dia bisa menyatukan dunia, naik tahta, berkuasa selamanya. APA? Kalau di zaman modern, bukankah bisa melindungi keluarga? Makmur sejahtera, mencapai triliunan? Lebih dari cukup. Kakakku benar-benar dapat harta karun. Dia selalu memberiku kejutan. Nah, sekarang kau bisa katakan, siapa sebenarnya pembawa sial? Aku mengerti. Kau ini vampir, kemana-mana. Menghisap nasib orang lain untuk diri sendiri. Membuat orang lain sial. Masak akal, pantas keluarga song menggesermu. Semua lancar. Hati-hati Fu, dia pembawa sial suami. Bisa membuatmu celaka. Kakak, cepat cerai dengannya. Jangan sampai dia membawa sial seluruh keluarga. Hebat, benar-benar hebat. Dengan prasangka seperti itu. Adik ipar. Pernikahan ini sepertinya salah pilih. Kalau begitu, Tidak boleh. Footing show nanti. Kalian akan dihancurkan olehnya, keluarga hancur berantakan, jangan sampai berlutut memohon padaku. Konyol. Aku Futing Siu, kapan pernah memohon pada orang lain? Aku Futing Siu dengan ini menyatakan. Dia Song Yuluo adalah istri sahku, adalah bintang keberuntunganku. Juga bintang keberuntungan keluarga Fu. Aku tidak mengizinkan siapapun meragukannya lagi. 100 juta. Sialan. Kakak, Kamu benar-benar reinkarnasi dewa keberuntungan. Nilai keberuntungan 1 juta. Bisa mencapai aset triliunan. 100 juta. Bukankah itu bisa mencapai aset quadrillion? Tidak mungkin, dia menikahi bintang sial. Bagaimana mungkin memiliki nilai keberuntungan setinggi ini? Pasti batu pengukur keberuntungan rusak. Apa yang terjadi? Aku membawa batu pengukur keberuntungan berkeliling dunia lebih dari 10 tahun. Tapi belum pernah melihatnya seperti ini. Pasti batu pengukur keberuntungan rusak. Sudah kukatakan, dia bintang sial. Bahkan batu pengukur keberuntungan, benda suci seperti ini, juga dirusaknya. Kau pembawa sial sejak awal. Seharusnya ibumu tidak melahirkanmu, dewa keberuntungan. Itu adalah sosok yang disembah oleh jutaan konglomerat papan atas. Kau merusak batu pengukur keberuntungan. Sekarang, bagaimana keluarga Song? Bisa bertahan? Jika dewa keberuntungan tidak lagi melindungi konglomerat Daxia, apa hukumannya untukmu? bunuh diri sebagai permintaan maaf. Batu pengukur keberuntungan ini berubah setelah aku sentuh. Tidak ada hubungannya dengannya. Jika kalian marah, tujukan padaku. Kakak, keluarga Fu sekarang sudah berbeda dari dulu. Tidak tahan dengan kemarahan begitu banyak keluarga miliaran. Lalu bagaimana? Dia tidak boleh celaka. Sejak kecil, selain guru, dia adalah orang pertama yang begitu membelaku. Apakah hanya karena kejadian tahun lalu? Tak kusangka balasanmu datang begitu cepat. Sekarang kau. Dimensi Samuel keluarga. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Anak terpilih keberuntungan. APA? Batu pengukur keberuntungan ternyata memberikan gelar. Anak terpilih keberuntungan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. APA? Aku belum pernah dengar sebelumnya, batu uji nasib memberikan gelar. Kamu. Apa kamu salah? Itu karena begitu gelar muncul. Itu artinya Dewa Nasib telah mengakuinya. Selamat Bos Fu langsung mendapatkan Kesempatan bertemu Dewa Nasib. Kamu beruntung bisa menikahi muridku. Melihat kamu cukup baik padanya, akan kubantu pecahkan kutukan hidup mati ini. Apa bedanya dengan bertemu dewa kekayaan? Sepertinya aku bisa. Lanjut belanja nih. Tidak mungkin, grup Fu hampir bangkrut beberapa tahun ini. jatuh bebas, Futing Siu. Mana mungkin jadi yang terpilih? Katanya setelah Bos Fu menikahi Nona Song, perusahaan dapat pendapatan miliaran. Jangan-jangan Nona Song ini pembawa keberuntungan suami? Dasar pembawa sial. Masih bawa keberuntungan suami? Aku ingat, nilai nasib kakak juga tepat. 100 kali lipat kakak ipar. Bonus 100 kali lipat. Sepertinya sudah pasti. Bertahun-tahun kalian menyebutku pembawa sial. Seharusnya minta maaf padaku. Minta maaf? Mimpi. Nasib kalian bagus, lalu apa? Tanpa kekuasaan dan koneksi, tidak ada artinya. Setelah kamu diusir dari keluarga Song, mereka langsung melesat. Itu bukti nasibmu tidak berguna. Benar, Roran punya otak bisnis. Berpengalaman, nanti pasti bisa pilih benda nasib suci. Dapat perlindungan dua nasib, bantu keluarga Song maju pesat. Lelang berikutnya. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan nilai nasib. Dengar itu? Asal dapat perlindungan dewa nasib. Bisa jamin makmur 1000 tahun, hanya orang seberuntung aku yang bisa pilih benda nasib suci. Baiklah, kita lihat saja nanti.
Aku sudah jadi dewa duniawi. Tapi kutukan hidup mati ini tak bisa dipecahkan. Si Fu ini musuh siapa sih? Benda nasib suci kali ini hanya ada satu. Ini Tang Hulu. Jadi setelah lelang, akan diumumkan mana benda nasibnya. Keluarga Fu sudah lama terpuruk. Kalau bisa pilih, pasti akan membuat keluarga-keluarga besar berebut, pesanan terus mengalir. Keluarga Fu pasti bisa kembali ke puncak. Ada yang kamu inginkan? Aku mau yang itu. Tang Hilo, kau hila. Jangan kin keluarga Fu sekarang. Hanya all memelai satu barang. Memang kampungan, saka makanan sampah seperti ini. Kalau kau pilih benda pembawa hoki, aku beri kau 10 miliar pun bisa. Usia bos, jangan sampai kau tertipu oleh pembawa sial ini. Barang yang dia pilih pasti sampah. Untuk Tang Hulu ini aku tawar. 1 juta. 1 juta bisa beli 1 gedung Tang Hulu. Kalau dia mau, harus ada. 2 juta. Sudahlah, buang-buang uang jutaan untuk Tang Hulu. Aku bisa makan lagi di luar. Keluarga Fu sekarang sudah hampir tidak punya uang. Fu Boss, jangan sok kaya. Apalagi barang yang dia pilih itu sampah. Tidak mungkin benda pembawa hoki. Fu Xiao bos. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk si pembawa sial. Nyalakan lampion langit. Fu bos malah menyalakan lampion langit. Selama lampion tidak jatuh, Fu bos akan terus menaikkan harga. Kakak, kau hila. Untuk sebuah Tang Hulu jelek, kau nyalakan lampion langit? Kakak, tindakanmu akan menghancurkan keluarga Fu. Baiklah, aku ingin lihat berapa banyak kau mau bayar. Aku tawar 10 juta. Bagus, Roran Jia, kau benar-benar penyelamat keluarga Fu. Habiskan 80 juta. Untuk menyadarkan kakakku. Memang harus bergantung padamu. Kau ini ngapain? Kalau dia tidak ikut lagi bagaimana? Barang di sini tidak boleh dapatkan dengan mudah. Sepengetahuanku, meski keluarga Fu mendapat kembali beberapa miliar, tapi semuanya dipakai untuk menutupi lubang keuangan. Fu Tingxiu, uang liquid yang kau pegang sudah hampir habis, kan? Sudahlah. Turunkan lampionnya, biarkan dia rugi 80 juta. Lumayan juga. Kakak, Kau hila. kau habiskan 100 juta untuk Tang Hulu, dia bisa beli 1 gunung. Tang Hilo. Tang Hulu 100 juta ini. Aku penasaran rasanya seperti apa. Baiklah, Fu Bos masih bersikeras membuktikan. Dia benar-benar pembawa sial, ya? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Lihatlah bagaimana keluarga Fu bisa bangkrut hanya karena satu tusuk Tang Hulu. Dan bagaimana kalian akan berlutut memohon padaku. Tak disangka. Keluarga Fu yang dulu begitu terkenal di ibu kota, sekarang hancur karena sebatang Tang Hulu. Dan menuju kehancuran. 100 juta, ada yang mau menawar lebih? 100 juta sekali. Selamat kepada Bos Fu, berhasil mendapatkan. Tang Hilo ini. Tak disangka dari awal sudah begitu seru, benar-benar langka. Selamat kepada Bos Fu yang menjadi orang kaya baru. Apakah ada lagi yang kamu inginkan? Tidak ada lagi. Ya ampun, 100 juta. Cukup untukku hidup mewah seumur hidup. Untuk semua barang yang tersisa, aku tawar 10 miliar untuk semuanya. Saya pasti setuju? Siapa menolak? Berdasarkan APA, keluarga Song itu apa? Berani-beraninya mau mengambil semuanya. Benar, di sini bukan tempat keluarga Song berbicara. Roran, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu. Dengan melakukan ini, kamu akan membuat marah keluarga-keluarga lain? Jika keluarga Song mendapatkan perlindungan Dewa Keberuntungan, aku, Song Roran, berjanji di sini akan bekerja sama dengan semua keluarga di sini selama 100 tahun. Kita akan makmur bersama. Aku tidak tahu apakah kalian setuju atau tidak. Aku tidak tahu apakah semua setuju. Sepertinya ada benarnya juga. Keluarga Song bertanggung jawab atas rantai industri menengah dan bawah. Dan ada ratusan barang, belum tentu bisa mendapatkan semuanya. Aku setuju. Roran memang punya otak bisnis. Tidak seperti SI bodoh ini, hanya tahu makan. Tidak ada yang menawar. Kenapa tidak dipukul palu? 10 miliar sekali. 10 miliar 3 kali. Maka, selamat kepada Nona Song. Dengan harga 10 miliar, mendapatkan semua barang yang tersisa. Baik. Menghabiskan 10 miliar untuk barang-barang rongsokan. Sepertinya kekayaan keluarga Song akan habis karena kamu. Kamu ini cuma gadis desa, ngerti apa? Barang-barangku ini, satu saja sudah lebih baik dari Tang Hulumu. Fu Tingxiu, sebentar lagi kamu akan mengerti. Menikahinya adalah keputusan yang sangat bodoh dan salah. Jika benda keberuntungan didapatkan seperti ini, maka lebih baik tidak usah.
Benar, lebih baik tidak usah. Boss Fu, tunggu sebentar. Tang ulu yang baru saja kamu dapatkan. Itu adalah benda keberuntungan. APA? Apa katamu? Tang ulu rongsokan ini bisa membuat keluarga Fu. Barang ajaib yang bisa mengubah takdir. Kau ipar. Luar biasa. Hammer, apa kamu salah? Kami sudah menghabiskan 10 miliar. Membeli begitu banyak barang, mana mungkin hanya yang itu. Pasti kalian bersekongkol. Aku menolak. Membayar 10 miliar itu. Kamu pikir Dewa Keberuntungan akan tertarik dengan 10 miliarmu? Jika kamu tidak membayar, besok keluarga Songmu akan kacau balau. Wah, adik memang punya otak bisnis ya. Habiskan 10 miliar untuk menguji peruntungan keluarga besar, salut-salut. Sudah begini, kakek belum pingsan karena kamu. Kamu, Apa yang bisa kamu banggakan? Fondasi keluarga Song masih ada. Aku masih memegang banyak. Saham grup Fu, aku ingin melihat. Berapa lama lagi Fu bertahan? Kakek, kita pergi. Silakan Bos Fu pindah ke ruang VIP. untuk menerima perlindungan Dewa Keberuntungan. Anak muda, fisikmu cukup bagus. Apa maksudmu? Tidak ada. Tapi, sekuat apapun fisikmu, mungkin tidak bisa menahan. Bengkana pemusnahan yang akan datang. Kamu bilang keluarga Fu akan mengalami bencana pemusnahan? Keluargamu sudah lama dikutuk. Dengan kemampuanku, hanya bisa menyelamatkan satu orang. Siapa yang ingin kamu selamatkan? Saya Len. Fu Qingshou, Song Yuluo. Dengan apa kalian mencuri keberuntungan dan sorotanku? Tuan Muda, kenapa kamu datang? Kamu gagal lagi. Berikan aku kesempatan lagi, aku pasti akan. Mirbat Fu Qingshou. Ini kesempatan terakhirmu. Dulu, aku bisa membantumu menjadi putri keluarga Song. Begitu juga, aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Ya. Tapi Tuan Muda, kenapa? Kamu memaksaku menikah dengan Fu Tingxiu? Karina Song Yuluo. APA? Aku pernah mengajari seorang pengkhianat, ini aib seumur hidupku. Sekarang, harus memeriksa dengan baik untuk Song Yuluo. Katakan, siapa yang ingin kamu selamatkan? Aku ingin menyelamatkan ibuku. Apa katamu? Kalau begitu, lalu bagaimana dengan istrimu? Aku akan bercerai dengannya. Dengan begitu aku bisa menyelamatkan 2 orang. Kau ini cukup pintar juga ya. Sudahlah, Tak perlu bercerai. asalkan kau baik-baik saja pada istrimu, semua krisis. Bisa teratasi. Benarkah? Tentu saja benar. Dia adalah bintang keberuntungan yang kupilih. Akan melindungi keluarga Fu. Muridku adalah bintang keberuntungan tak terkalahkan, bahkan aku pun. Naik jabatan berkat keberuntungannya. Bu, Dewa Keberuntungan bilang, dia adalah bintang keberuntungan. Dewa Keberuntungan benar-benar bilang begitu? 100% benar. Jadi mulai sekarang kalian harus lebih baik padanya. Sepertinya Dewa Keberuntungan sama seperti guruku, tahu barang bagus. Kakak, jangan-jangan kau pikir Dia benar-benar punya kekuatan super? Kalau dia benar-benar hebat, kenapa dilelang? Uang 100 juta itu tidak dikembalikan? Sebenarnya apa yang dikatakan Dewa Keberuntungan? Tingxiu, bagaimana bisa kau berbohong untuknya? Pada kami? Aku punya rekaman, dengarkan sendiri. hebat juga kak. Kau bisa berpikir untuk merekam percakapan. Tak perlu didengar. Rekamannya palsu. Ente APA yang dilihat Tuan Zhao padanya. Tapi sebentar lagi kau akan diusir dari keluarga Fu. Roran, kau bilang rekaman itu palsu. Maksudmu bagaimana? Tidak hanya rekaman, batu uji keberuntungan dilelang hari ini. Dan Dewa Keberuntungan, semuanya palsu. Kakak Roran, hari ini ada banyak orang penting di sini. Tidak mungkin palsu, tadi Dewa Keberuntungan asli. Sudah mengeluarkan pernyataan. Lihat sendiri. Hadirin, guruku sudah meninggal 10 tahun lalu. Sebagai dewa keberuntungan yang baru, aku sama sekali tidak tahu tentang kejadian di lelang kemarin. Tolong semua orang, jangan percaya rumor, jangan menyebarkan rumor. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membela diri sekarang. Wanita lisik dan jahat seperti tidak pantas menjadi menantu keluarga Fu. Segera pergi dari sini. Sudah kuduga, bagaimana mungkin orang sial seperti dia bisa memiliki
Nilai keberuntungan setinggi ini dan bahkan memilih benda keberuntungan suci. Ternyata semuanya palsu. Kamu mengatur skema ini, menipuku 10 miliar, dan masih ingin mengukuhkan posisimu sebagai Nyonya Fu. Kamu benar-benar jahat. Sudah kembalikan 10 miliar itu padaku. Sudah cukup kamu membuat keributan? Aku percaya semua yang terjadi hari ini adalah nyata. Aku lebih percaya pada Yuluo. Ting Xiu. Selama bertahun-tahun, meskipun aku sedikit tidak masuk akal, tapi aku benar-benar mencintaimu. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Aku yang menipu? Dulu di keluarga Song, kamu mencuri uang dan memasukkan laporan. Menyalahkanku atas segalanya. Sudahlah, sekarang kamu ingin membuatku dicaci maki di seluruh internet. Kehilangan segalanya baru puas? Itu karena kamu sendiri yang melakukan banyak kejahatan. Apa hubungannya denganku? Baik, guruku pernah bilang, orang yang berbuat jahat padaku akan bernasib buruk. Masih berpura-pura? Kalau kamu berani, suruh petir menyambar aku. Aduh, Benar-benar ada petir. kakak Roran. Jika tidak bisa, aku bisa juga masuk ke keluargamu. Barusan itu hanya kebetulan. Jika hari ini aku berbohong sedikit pun, biar aku disambar petir 5 kali. Benar-benar terjadi. Aku sarankan kamu jujur, agar tidak disambar petir sampai mati. Mengotori rumah keluarga Fu. Aku berkata jujur. Kakak Roran, Aku percaya padamu. Biarkan aku masuk ke keluargamu. aku pasti akan melayanimu dengan baik. Kamu tidak pantas. Kamu menganggap diri sendiri beruntung untuk menyelesaikan krisis keuangan keluarga Fu. Paling tidak butuh 10 miliar lagi. Kalau kamu berani, ayo kita bandingkan investasi. Lihat siapa yang bisa mengumpulkan 10 miliar lebih dulu. Aku tantang kamu. Jika kamu kalah, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di keluarga Fu. Baik, sepakat. Ibu, bukankah ibu paling percaya pada metafisika? Tadi Roran Jia hampir aja mati kena sambaran petir. Kalau kita nggak baik-baik sama si kakak ipar, bakal dibalas 100 kali lipat. Wah, bahaya dong. Aku mending nurunin tensi deh. Kalau Song Roran gak bohong, emang dia bakal kena sambaran petir? Apa aja, yang baik ataupun jahat, dibalas 100 kali lipat? Terlalu mistis. Aku gak percaya. Diam lo. Kejadian hari ini emang agak aneh sih. Lelang dewa keberuntungan udah dipromosin berbulan-bulan. Kalau bohongan, pasti udah dicegah dari dulu. Istirahat dulu aja, urusan PR serahin ke aku. El Serratus kali lipat? Ah, masa percaya? Ayo pergi. Puting Li. Gak apa-apa. Udah, jangan dimasukin hati. Ayo. Lo mandi dulu aja. Gak boleh. Kata Shifu, kalau langgar pantangan seks, bakal merusak hoki. Gak boleh langgar. Gak boleh. Lagi mikir apa? Aku mikir. Aku mikir, kok kamu bisa baik banget sama aku? Beneran baik? Iya dong, kan kamu percaya sama aku tanpa syarat. Apalagi kamu nolak Song Roran. 15 tahun lalu, apa kamu pernah nolong? Anak laki-laki yang tenggelam? Anjing tenggelam itu ternyata kamu ya? Sorry, lanjutin aja. 5 tahun lalu, aku diracunin, kamu yang nyelamatin. Waktu itu aku udah ngerasa, kamu jodohku. Pas bangun besok paginya, kamu udah hilang. Aku nyariin kamu keliling. Oh gitu? Terus kamu mau balas budi gimana sama penyelamatmu? Cuma gini doang? Aku kan bukan mesum tua. Maksudku, pakai nyawaku. Kak, ada masalah nih? Kak, darurat. Maybe. Kalian istirahat dulu. Ada apa? Kak kedua kecelakaan. Di mana? Sial banget, Sao Gongsu suruh aku tabrak sampai mati. Fu Jingxiao sama Song Yuluo. Kok bisa adik ini yang nyetir? Gimana ceritanya? Mah. Selatia, aku cuma mau juri deh. Dia malah nyalip dari arah berlawanan. Sampai mobilku terbalik. Tanganku patah. APA? Kamu nyetir gimana sih? Kalau sampai tangan anakku cacat, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Orang ini kok wajahnya kayak familiar ya? Bukannya dia itu yang nyinyirin kamu di acara kencan buta? Wah, beneran dia. Mulutmu kenapa? Lidahmu putus ya? Masih bisa bicara nggak? Dia juga nggak lebih baik, kaca depannya pecah semua. Mulut dan lidahnya kayaknya terluka parah. Crazy. Dia nggak akan bisa bicara seumur hidupnya. Dasar tukang fitnah. Dia cuma ngomongin jelek-jelekin kakak ipar. Sekarang lidahnya jadi begini. Jangan-jangan
Jangan-jangan kalau nggak baik ke kakak ipar beneran kena karma? Tanganmu ini tadi pagi. Yang nabrak kakak ipar itu ya? Kayaknya iya deh. Di dunia ini beneran ada kejadian mistis kayak gini ya? Awas aja kalau nanti masih berani nggak sopan sama kakak iparmu. Kamu, mendingan banyakin berbuat baik, jaga mulut, dan hati-hati di jalan. Berani-beraninya ngasih nasihat ke gue. Mistis-mistisan gituan, gue nggak percaya. Panalu. Pasti Tuan Zhao akan melindungi keluarga Yang. Hati-hati. Lu yang harus hati-hati. Kamu sendiri yang nggak bisa berdiri tegak, bukan salahku. Beneran. Aneh banget. Dia. Jangan mari. Ini kan pembelaan diri. Mati juga layak. Oh, Tanganmu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Dulu di gunung aku pernah latihan bela diri. Tapi dia, Masih ada nafas, mungkin cuma pingsan karena kehilangan banyak darah. Dia cuma berniat jahat, hampir aja nyawanya melayang. Kalau sampai Song Yuluo terluka, gimana dong? Yuluo, kalau ada ucapan mama yang nggak berkenan, jangan dipikirin ya, mama nggak sengaja. apa sih? Mana mungkin aku marah? Lagi pula kamu juga nggak pernah ngomong. Yang terlalu kasar ke aku, kan? Mama janji nggak akan ngomong. Kakak ipar, maaf ya, aku kemarin nggak sengaja nabrak kamu. Cewek ini bisa bawa rezeki nggak ya? Rezeki tidak bisa dibicarakan, tapi menolakkannya dengan buruk. Benar-benar bisa mendatangkan malapetaka. Tidak apa-apa. Lagi pula, lenganmu ini tidak akan bisa menabrakku lagi. Kamu tidak merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini? Memang ada yang aneh. Tapi banyak adalah dengan sehat. Kenyataan adalah dengan kenyataan. Ini bisa dibilang menuai apa yang ditabur. Bukan itu yang kumaksud. Kita baru saja mendapat perlindungan dewa keberuntungan, banyak keluarga kaya. Ini bekerjasama dengan keluarga Fu, tapi tiba-tiba ada yang muncul. Mengatakan ini palsu, dan adikku mengalami kecelakaan. Dengan mobilku. Maksudmu, ada yang sengaja menargetkan kita? Ada kemungkinan seperti itu. Kamu mau apa? Sebelumnya kan mau memeriksa benda jahat di tubuhmu, belum diperiksa. Cepat lepaskan. Atau kita lepas bersama? Tingxiu, besok ada acara investasi. Aku akan ikut denganmu. Wah, kalian lanjutkan. Tidak menyangka anakku begitu gagah. Harus si perempuan yang aktif, sungguh memalukan. Kamu salah paham, kami tadi hanya... Ibu, ada apa? Lelang investasi besok akan menentukan hidup matinya. Keluarga Fu ke depannya, aku ingin ikut denganmu. Baik. Sudah saatnya mereka tahu kekuatan sebenarnya keluarga Fu. Kami juga mau ikut. Kakak ipar, di kartu ini ada 1 juta. Bisa kamu gunakan untuk investasi sesukamu. Wah, Kakak ipar, di kartu ini ada 5 juta. Investasikan saja, katanya bisa balik 100 kali lipat. Aku ingin lihat. Apakah dia sebagus yang adik kecil bilang? 6 juta, habiskan saja. Kalau begitu aku terima ya. Wah. Terima kasih. Kalian ini menyusahkan Yuluo. Investasi tidak semudah itu. Investasi. Bukankah hanya menanamkan uang? APA. Kamu bahkan tidak tahu apa itu rapat investor? Jangan-jangan kalian berdua bersekongkol menipu uangku? Kakak ipar juga tidak salah, hanya saja setelah menanamkan uang. Asosiasi dagang akan langsung mengumumkan kenaikan nilai proyek. Apa yang mereka berdua bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Singkatnya, seperti membeli tiket scratch. Kamu beli 1 tiket scratch, akan ada ketua yang memberitahumu. Berapa banyak hadiah yang kamu menangkan? Sudahlah, bukankah ini hanya investasi kecil? Serahkan padaku. Tunggu sebentar. Ibu, percayalah pada kakak Yuluo sekali saja. Sudah berhari-hari. Aku mulai goyah. Ibu juga sudah lebih dari sebulan tidak membeli rumah. Ini ada 50 juta. Kamu juga bantu investasikan 50 juta. Ibu, untuk proyek investasi sebelumnya, jika lebih dari 5 juta, Ibu tidak mengizinkanku berinvestasi. Sekarang langsung memberi 50 juta. Ibu terlalu pilih kasih. Diane, ambil ini. Terima kasih, Ibu. Jika imbalan 100 kali lipat itu benar, keluarga Fu akan selamat. Sebelumnya, anak itu Roran hampir tersambar petir. Lebih baik percaya padanya. Hari ini banyak selebriti internasional berkumpul di sini.
Kamu sebelumnya membuat keluarga Song rugi 10 miliar. Kali ini jika tidak bisa mengembalikan modal keluarga Song, aku rasa gelar putri keluarga Song tidak perlu kamu pegang lagi. Kek, terakhir kali aku ditipu oleh Song Yuluo, wanita licik itu. Hari ini, aku pasti akan membuat keluarga Song sukses. Orang tua brengsek berani mengancamku. Setelah investasi ini berhasil, kamu harus turun jabatan. Terakhir kali keluarga Fu berani mempermainkan kami. Jika dia berani datang lagi, kami akan memberinya pelajaran. Benar sekali. Menipu keluarga Song. Aku belum pernah melihat orang yang begitu licik, tidak tahu malu. Benar, dia. Kakek. Bukankah kakek melihatnya setiap hari? Bukankah kamu melihatnya setiap hari? Kakek, orang yang licik dan tidak tahu malu. Bukankah setiap hari berada di sampingmu, menemanimu? Dan kamu menganggapnya sebagai harta karun? Song Yuluo, APA maksudmu? Kamu anak durhaka. Masih merasa malu keluarga Song belum cukup? Menghina dewa keberuntungan, masih berani datang ke sini mengacau. Benar sekali. Hari ini, pertemuan investasi miliaran ini. Bahkan ketua asosiasi dagang pun harus menghormati dewa keberuntungan. Kamu sampah, masih berani datang. Keluarga Fu bertindak. Kapan kamu berhak mengomentari? Keluarga Fu sudah tidak seperti dulu lagi. Dan aku dengar, dewa keberuntungan yang sebenarnya akan datang hari ini. Nanti akan kulihat, apakah kamu masih bisa melindunginya. Kamu pengkhianat. Aku sudah menyelesaikan urusanku dan siap naik ke langit. Berani-beraninya kau bilang aku palsu. Bahkan berani tidak menghormati muridku. Kau benar-benar ingin mati. Siapapun yang datang, aku bisa melindunginya. Meski kemampuannya belum sepertiku, tapi aura ini bahkan lebih kuat dariku, pantaslah dia lelakiku. Bisa melindungi lagi bagaimana? Rapat investasi hari ini. Ini menyangkut perkembangan keluarga besar 20 tahun ke depan. Nanti, saat keluarga Song melesat ke langit, kalian hanya bisa Menenggara dari Kubangan Lumpur. Fu Tingli, Fu Mingyu. Melihat sikap kalian yang cukup baik selama ini, aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Jika kalian putus hubungan dengan keluarga Fu sekarang, aku bisa membiarkan kalian jadi anjingku. Song Roran, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Maaf, hampir lupa denganmu. Jika kau sekarang bercerai dengan tua Fu, aku bisa membiarkanmu datang ke rumahku. Jadi pembantu, kau jangan keterlaluan. Apa kau masih ingin bersama dengan Ting Xiu? Ingin, tapi selama ini kalian tidak membantu sama sekali. Untuk apa aku berharap padamu? Setelah keluarga Song menjadi keluarga nomor 1 di Dacia, aku akan membuat Fu Ting Xiu berlutut dan memohon untuk menikah denganku. Kau benar-benar wanita jahat. Ting Xiu benar tidak menikahimu. Kapan Fu Tingxiu pernah berlutut pada orang lain? Hanya orang lain yang berlutut padaku. Jika kau berani tidak menghormati keluargaku lagi, nanti tidak sia-sia. Baik, aku ingin lihat saat kau sudah tidak punya apa-apa. Masih bisa apa lagi? Adik, begitu cepat menunjukkan wajah aslimu. Sungguh memalukan. Itu karena aku punya modal, tidak perlu lagi berpura-pura dengan orang-orang sepertimu. Lihat baik-baik. Apa ini? Cahaya Piriani. Hanya terkena sinarnya saja sudah terasa seperti di musim semi. Ini adalah benda suci keberuntungan. Ini adalah benda suci yang bisa membawa keberuntungan dan sangat berharga. Sudah kukatakan, permen tangkulu yang jelek itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Bagaimana mungkin ini adalah benda suci pembawa keberuntungan? Ini benar-benar benda suci. Ini baru benda suci yang sebenarnya. Ini adalah pengakuan dari dewa keberuntungan. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak memberitahuku, kakek? Aku ingin memberikan kejutan untuk kakek. Dewa keberuntungan mendengar aku ditipu 10 miliar. Lalu, dia merasa tidak adil, jadi memberikanku benda suci pembawa keberuntungan. Dia juga berkata akan melindungi keluarga Song agar makmur selama 100 tahun. Masih ada operasi seperti ini? Kakak Roran. Kembelai. Orang tidak boleh sombong karena punya bakat. Meskipun dia punya barang bagus, bukan alasan untuk tidak menghormati keluarga Song. Apalagi yang ingin kau katakan padanya? Jangan lupa, semalam kau membuat kakak iparmu berkutat dalam bahaya. Aku tahu, aku tidak akan menjilatnya. Mau menjilat? Sudah terlambat. Aku Song Roran, kata-kataku adalah janji. Aku umumkan, hari ini, siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Song, aku akan melindunginya agar makmur selama 100 tahun. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Fu, aku akan menjadi musuhnya selamanya. Keluarga Song dilindungi oleh dewa keberuntungan. Pasti akan melesat tinggi.
sebentar lagi acara investasi dimulai. Bosong mau investasi di proyek apa? Kami pasti akan mengikuti sampai akhir. Ikuti sampai akhir. Selesai, keluarga Fu sekarang menjadi sasaran empuk. Bagaimana bisa bertahan seperti ini? Takut apa? Kalau tidak ada yang bekerja sama, kita jadi pemimpin. Membuka jalan baru. Berambisi, aku mendukungmu. Mohon tenang. Hari ini ada lebih dari 1000 proyek di acara investor. Tapi setiap keluarga hanya bisa investasi di 3 proyek. Setelah semua keluarga memilih jumlah investasi dan proyek investasi, valuasi proyek akan diumumkan. Sekarang acara investor resmi dimulai. Kakak ipar, mau investasi di proyek apa dengan uang 1 jutaku? Apa yang dikatakan pembawa acara tadi? Aku tidak begitu mengerti. Apa yang dikatakan pembawa acara tadi? Aku tidak begitu mengerti. Bodoh sekali, bahkan aturan saja tidak mengerti. Jangan-jangan, kau mau dia berinvestasi untukmu? Tidak, kita semua sudah memutuskan. Dia yang berinvestasi, apa? Keluarga Fu mau mengorbankan segalanya, menyerahkan pada si pembawa sial? Menentukan nasib kalian, sungguh gila. Yang bisa menentukan nasib seluruh keluarga. Hanya orang jenius bisnis seperti Roran. Dan juga anak terpilih yang dilindungi Dewi Keberuntungan. Baru bisa. Orang bego seperti dia. Bahkan gak layak bagi-bagi uang keluarga Huasong. Yuruo emang gak pintar bisnis. Tapi dia bintang keberuntungan kita. Aku yang pilih proyek. Dia yang tentuin mau invest atau enggak. Kadang orang awam. Lebih jeli daripada orang dalam. Lucu banget. Hantus keluarga Fu Meresot. Milih orang mabuk cinta jadi CEO, udah nggak ada harapan. Gimana? Proposalku tadi, dipikir-pikir lagi deh. Jadi anjingku juga ada untungnya loh. Tas favoritmu, kakak yang beliin. Aku nggak mau jadi anjing orang. Sobat, soal 1 juta itu, aku percaya sama kamu. Ini semua proyek fashion yang bagus. Bisa jadi tren masa depan. Pilih satu. Aku pilih. Ini 1 juta dari Mingyu. Aku invest di sini. Sayang banget dia milih barang pasar loa. Pasar loa! Sobat, yakin nggak mau pertimbangkan lagi? Kelamaan di desa, seleranya jadi kayak orang kampung. Sama Bigo. Milih barang mewah murahan. Buick konsep? Lucu banget. WKWKWK, nggak ada selera. Barang mewah murahan? Itu masih bisa disebut mewah? Itu emang cuma barang pasar loak. Aku pilih ini. Konsep mewah premium minimalis. Ini ada potensi. Ini. Wah, ini ada harapan. Barang mewah harus mahal banget. Biar orang kampung kayak kalian nggak mampu beli. Bahkan nggak layak lihat. Mewah apaan sih? Itu cuma tipu-tipu aja. Di era penurunan konsumsi dan kembali rasional ini, pilih barang murah tapi berguna, baru cocok buat umum. Oke, aku percaya sama sobat. 1 juta ini aku invest. Kalian percaya diri banget, berani taruhan nggak? Kalian percaya diri banget, berani taruhan nggak? Dik, kamu suka banget taruhan tapi nggak mau ngaku kalah. Kemarin kan bilang, kalau kalah. Sekarang nggak asal beruntung. Sekarang belum nggak? Iya, nggak asik taruhan sama kamu, nggak mau. Kemarin kalian curang. Kali ini, kita bisa bikin kontrak. Jadi, kamu mau taruhan apa? Ya, kita bertaruh siapa yang valuasi proyeknya lebih tinggi. Yang kalah, harus bayar yang menang 100 juta, plus harus menggonggong seperti anjing 3 kali. Kalian berani nggak? Lihat, prediksi kakak ipar tentang return 100 kali lipat semuanya terbukti. Masa ya? Giliran aku malah gagal? Aku terima taruhannya. Mingyu, kamu tanda tangan tanpa lihat dulu? Aku cari grasa gresu, lupa. Pokoknya aku gak bisa biarin kakak ipar menggonggong. Wah, kamu ternyata cukup setia ya. Nanti juga kamu akan tahu pilihanmu itu sebodoh apa. Pak Moderator, untuk proyek ini, saya investasi 10 juta. Sekarang tolong umumkan valuasi kedua proyek ini. Tadi sudah saya katakan, harus menunggu semua keluarga besar. Memilih dulu baru bisa diumumkan. Kalian gak ikut? Ikut dong. Aku pasti ikut. Ikut loh. Iya kan? Pasti ikut. Proyek pilihan si anak keberuntungan. Pasti menang. Bahkan mungkin bisa dapat profit ribuan atau puluh ribu kali lipat. Aku ikut 20 juta. Kami juga ikut. Hekon, segitu banyak keluarga besar, nggak ada satupun yang ikut kamu. Artinya kamu sudah pasti kalah.
Sekarang bisa diumumkan kan? Sekarang saya umumkan secara resmi, valuasi proyek lelang pertama malam ini. Konsep luxury pilihan keluarga Song, dan 100 keluarga besar lainnya. Valuasinya adalah 3 juta. Samuel Dana Young melebihi 1 juta, akan dimasukin ke dalam. Dana asosiasi dagang untuk mengembangkan proyek yang lebih baik. APA? Cuma 3 juta? Cuma 3 juta? Ini berarti kita rugi dong? APA maksana? Cuma 3 juta? Aku invest 10 juta. Bukannya berarti aku rugi 7 juta? Kamu ini gimana sih? Bukannya kamu malah bikin semua orang nggak dapat untung sepeser pun? Iya kan? Iya, apa maksudnya ini? Bosong, kami semua ikut kamu. Ratusan ribu, bahkan jutaan. Iya, kali ini aku anggap rugi. Nggak ambil apa-apa. Tapi aku yakin, valuasi mereka pasti lebih rendah lagi. Mungkin bahkan nggak sampai 100 ribu. Jangan lupa, Roran dari keluarga kami itu, si anak keberuntungan. Dia itu bukan apa-apa. Konsep affordable, luxury pilihan keluarga Fu. Valuasinya 100 juta, dan diprediksi tahun depan akan naik 100 kali lipat lagi. Selamat kepada grup Fu yang berhasil mendapatkan proyek bernilai 100 juta ini, dan akan menerima investasi proyek dari asosiasi dagang pusat secara bertahap. 100 juta. Tahun depan naik 100 kali lagi? Bukannya berarti 1 juta jadi 10.000 kali lipat? Masa sih? Ini nggak mungkin. Proyek macam apa ini sampai valuasinya setinggi ini? Suntikan modal berturut-turut. Jangan-jangan tahun depan mau investasi lagi? 10 miliar. Ya, Untungnya 10.000 kali lipat. Mereka baru yang ratusan hingga ribuan kali lipat. Kakak ipar, kita menang. Aku nggak perlu belajar menggonggong lagi. Tapi, aku nggak terlalu paham proyek ini. Serahkan saja padamu untuk mengelolanya. Wah, aku sayang banget sama kamu, kakak ipar. Mulai sekarang, semua tas termahal di dunia. Kamu pilih saja. Aku yang bayar. Ternyata pilihan kita semua benar. HMPH. Gimana? Ada yang kalah taruhan, harus siap bayar. Ya belajar menggonggong, kan? 3 kali. Gimana? Kalah taruhan ya bayar. Fu Mingyu, aku dulu juga lumayan baik sama kamu. Kali ini udahlah. Nggak boleh. Kalau kita yang kalah, kamu bakal lepaskan kita. Kamu mau suruh kita tanda tangan perjanjian? Kan takut kita ingkar janji? Mau ingkar janji lagi ya? Oh, rupanya kepercayaan keluarga Song cuma segini. Kalau ada yang mau bisnis sama dia, pikir-pikir dulu baik-baik. Iya juga ya. Apalagi ngaku-ngaku anak keberuntungan, menurutku. Karakter dan keberuntungannya biasa aja. Ayo, belajar menggonggong. Aduh, kakek, tolongin aku dong. Kalah taruhan ya bayar. Kamu teriak saja, reputasi keluarga Song jangan sampai rusak. Ayo, belajar menggonggong. Kekekek. Aku pasti akan balas dendam 1000 kali lipat atas penghinaan hari ini. Masih ada ganti rugi 100 juta. Ini 100 juta. Adik kecilku, 1 juta. Naik 100 kali lipat. Bahkan lebih dari 100 kali lipat. Jangan-jangan kakak ipar benar-benar bisa balas untung 100 kali lipat. Aduh, Kakak ipar, cepat ambil 5 jutaku itu, investasi juga. Pilih proyek yang bagus, aku mau naik mobil mewah. Aku mau hidup enak. Kalau gitu, kamu jangan sembarangan nyetir lagi, jangan ngebut. Sayap, aku pasti nggak sembarangan, pasti nggak ngebut. Cepat pilih satu, kakak ipar. Abang, kamu pilihkan kakak ipar. Proyek yang bagus, asal kali ini menang tender. Aku pasti hormati kakak ipar, perlakukan kakak ipar seperti orang tua sendiri. Ebio. Maksudku seperti dewa kekayaan. Kali ini, aku masih mau bertaruh denganmu, berani tidak? Mengingat kamu baru saja menerima kekalahan dengan lapang dada. Aku akan temanimu sekali lagi, katakan mau taruhan apa? Siapa yang kalah harus memberi lawan 1 miliar, dan membiarkan lawan menampar 3 kali, kalian berani tidak? Sudah cukup kamu berisik? Ini kan pertemuan bisnis papan atas global. Baru saja meniru suara anjing, sudah sangat memalukan. Kalau sampai ditampar lagi, bagaimana keluarga Song bisa angkat muka di depan orang lain? Kakek, kali ini aku pasti tidak akan kalah, bidang otomotif. Juga salah satu keahlianku. Berani tanda tangan? 1 miliar, itu 200 kali lipat dari 5 juta, masa? Bisa dapat untung lebih? Hah? Aku yang akan bertaruh denganmu. Wah, kapan kamu jadi baik begini? Adik kecil ini sudah maju duluan, masa aku tega biarkan? Kakak ipar diperlakukan tidak adil. Kakak kedua bodohku ini, akhirnya pintar juga sekali ini. Aku pilih yang ini. Wah, pilihan kakak ipar ini, pasti. Konsep yang paling berwibawa dan hebat. Biar aku lihat. Baterai padat.
Kakak ipar, kamu salah pilih ya? Kita kan memilih. Konsep mobil, kok kamu pilih baterai? Baru saja dia kebetulan menang. Jangan-jangan kalian pikir dia benar-benar punya insting. Wacana apa lagi? Sangat konyol. Konsep ini belum matang, tidak ada manfaatnya. Bagi industri otomotif, kali ini kita pasti menang. Aku pilih ini, konsep supercar ekstrim, hanya mobil mewah begini. Yang layak dikendarai manusia, mobil sampah lainnya. Cuma untuk orang-orang kelas bawah seperti kalian. Sudahlah, kalau bukan karena mencuri identitasku dan jadi putri keluarga Song, mana bisa merendahkan orang lain? Kalau bukan karena kerja keras orang lain, mana bisa kamu hidup? Enak begini, lagi pula baterai padat kenapa? Energi baru, ramah lingkungan dan tahan lama. Benar, proyek ini juga kulihat bagus, tambah 10 juta. Tak kira bosku juga tidak punya selera. Masih mau ikut. Kurasa keluarga-keluarga besar tidak akan sebodoh ini. Aku investasi 1 miliar. Kalau begitu aku percaya lagi pada Nona Song. Kali ini aku investasi 1 juta. Kalau begitu aku ikut 1 juta juga. Kami juga ikut. Aku dengan 500.000. Pembawa acara, umumkan saja. Konsep mobil super ekstrim, valuasi 500 juta. Ini begini. Dia yang pilih, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana? Bisa nggak sih? 500 juta, konsep yang sangat maju. Kenapa Kuma bernilai 500 juta? Kamu yang merasa terlalu maju kali. Tidak mungkin, valuasi mereka pasti lebih rendah. Konsep baterai solid, valuasi 2 miliar, diperkirakan dalam 3 tahun. Naik 100 kali lipat. Dia investasi 2 juta. Langsung untung 2 miliar. Ini cuma sebuah baterai. Kok bisa setinggi itu? Kamu ini apa sih? Anak keberuntungan? Ini pasti palsu. 2 proyek yang dia pilih, nilai pasarnya naik ratusan kali lipat. Aku ingat, waktu itu batu uji keberuntungan menunjukkan nilai keberuntungannya. Sudah mencapai jutaan. Jangan-jangan dia yang asli? Yang berkeluarga Song, kembalikan uangnya. Dekat APA, ini pemilihan terakhir. Aku pasti akan bawa kalian semua balik modal. Pilih satu. Pasar triliunan keluar. Betul katamu. Meski gagal 2 kali, tapi itu juga. Roran sedang menyaring siapa yang paling setia. Partner kerja yang paling bisa diandalkan. Makanya, kamu memang kakekku. Aku aja kagum sama ide gila ini. Dia sudah begini. Kamu masih membelanya. Iya, kakek. Aku aja bisa lihat. Keberuntungan Kak Roran nggak sebagus kakak ipar. Kak Roren, taruhan kita tadi harus ditepatikan. Kamu siapa? Berani-beraninya mau tampar aku? Jangan lupa. Kamu Kuma anjing penjelat. Kak Roran, aku cuma mau uangku yang 1 miliar itu. Aku juga nggak bilang mau tampar kamu. Minta uang? Kamu pantas? Lihat keluargamu. Cuma tulang-tulang hina, masih saja. Mengangkat bintang sial ini ke langit. Nanti kalau aku sudah senang, baru aku kasih uangnya. Betul, jangan lupa. Keluarga Fu masih punya 20% saham di tangan kami. Hari ini. Siapa yang berani sentuh Roran lagi? Akan aku. Ibu, kalian ini mau bagi-bagi tamparannya? Kalian berani? Ingat, perkumpulan dagang ini. 100 keluarga besar menganggapku yang terhormat. Lagi pula aku ini, anak keberuntungan. Kalian kalau berani pukul aku, dewa keberuntungan. Gak akan mengampuni kalian. Aku yang akan. Berani pukul anakku? Berani juga bohong padaku selama ini? Keberuntunganmu sangat buruk, masih berani bersikap sok kuat di sini. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Orang tua berani sekali. Tamparan ini untukmu karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Tamparan ini untukmu karena sombong. Tamparan ini agar kau ingat. Selama 5 tahun ini, akulah yang selalu membantu keluarga Fu. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Membalas budi dengan kejahatan. Yuluo benar sebelumnya, selama 5 tahun kau di rumahku. Keluargaku selalu sial. Bahkan makan kacang panjang saja. Bisa keracunan. Setelah Yuluo datang, keluargaku baru mulai membaik. Kurasa, kaulah pembawa sial. Omong kosong. Bertahun-tahun ini, keluarga Song besar dan makmur. Itu semua berkat Roran. Jelas-jelas keberuntungan keluargamu yang buruk. Kalau bukan karena aku membantu, mungkin keluarga Fu sudah punah. Jangan lupa. Aku adalah anak keberuntungan. Anak keberuntungan? Kurasa kau lebih seperti anak nakal. Aku juga tidak melihat keberuntunganmu sehebat apa. Atau mungkin, Dewa MU bermasalah? Siapa yang berani meremehkan kekuatan dewa? Siapa yang berani meremehkan kekuatan dewa? Dewa keberuntungan datang. Apakah ini dewa keberuntungan? Dia adalah dewa keberuntungan yang terkenal di video itu. Tak disangka bisa bertemu langsung. Tapi apakah ini nyata? Tentu saja nyata.
Kalian mengganggu Roran. Bersiaplah untuk hancur. Siapa yang bilang aku tidak bisa? Lapor kepada Dewa Keberuntungan. Jia, Song Yuluo. Berputar-putar beberapa kali. Ada yang tidak beres. Tata letak di sini aneh. Hei, Dewa Keberuntungan. Meski dia marga Song, tapi tidak ada hubungannya dengan keluarga Song kami. Jiangon Marapada. Keluarga Song kami. Song Yuluo kan? Aku memberimu kesempatan untuk lepas dari nasib buruk dan hidup. Bercerai dengannya, nikah denganku. Apa? Bercerai dengannya, nikah denganku. Bagaimana bisa ada pikiran seperti ini? Kenapa? Kenapa harus menikah dengannya? Aku menikahimu. Benar, meski penampilan dan bakatmu biasa saja, tapi kulihat. Keberuntunganmu masih bisa. Tuan Zhao, sebelumnya kau tidak pernah bilang padaku. Kenapa kau ingin menikahinya? Cayam. Kau mau atau tidak? Kau anggap aku tidak ada? Aku tidak mengizinkan. Berkeluarga kecil seperti Fu berani melawan? Percaya tidak aku bisa buat keluargamu kena bencana alam? Tunggu. Kenapa aku harus menikah dengan orang licik sepertimu? Aku tidak mau. Apa katamu? Sejak hari pertama masuk keluarga Fu, aku sudah curiga. Feng shui rumah mereka tidak beres. Song Roran jelas tidak paham ini bilang. Apa ini ulahmu? Maksudmu aku sengaja merusak keluarga Fu dengan trik kotor? Lalu, keluarga Fu baru saja diakui Dewa Keberuntungan. Langsung kau bantah. Jelas-jelas kaulah yang palsu. Trik receh seperti ini terlalu kekanak-kanakan. Kapan jadi pintar begini? Aku polos, bukan bodoh. Bicaralah. Ngoyo-ngoyo begini mau apa? Ngoyo-ngoyo begini mau apa sih? Wahahaha. Kau benar. Aku memang bukan Dewa Keberuntungan. APA? Dia bukan Dewa Keberuntungan? Lalu bagaimana ini? Kau bukan Dewa Keberuntungan? Lalu kenapa kau berhubungan dengan Roran? Kenapa menipu Roren? Tak kusangka, di saat seperti ini, kepala keluarga Song masih mengira cucu angkatmu itu orang baik? Apa maksudmu? Aduh. Kenapa? Masih belum paham? Aku masak keluarga Song hanya untuk merampas kekayaan dan keberuntungan keluarga Song. Aduh. Kakak, Wahahaha. 15 tahun lalu, aku sudah menyusun segalanya. Pertama kirim Song Roran untuk menyedot keberuntungan keluarga Song. 5 tahun lalu. Lanjut ke keluarga Fu, lalu pakai nama Dewa Keberuntungan. Untuk menepuk kalian Samuel datang ke sini. Apa maumu sebenarnya? Aku akan menyedot habis kekayaan dan keberuntungan mereka. Aku akan jadi Dewa Keberuntungan generasi baru. Wahahaha. Terutama tubuh pembawa keberuntungan ini, harus kuambil. Awalnya mau halus, kau yang memaksa. Berhenti, brengsek. Bisa pakai cara halus, kau yang memaksa. Berhenti, brengsek. Dewa Keberuntungan. Dewa Keberuntungan asli turun. Kita selamat. Kakak ipar ternyata benar murid Dewa Keberuntungan. Ini teman super penting. guru, tolong selamatkan kakek. Sebelum Song Roran datang ke rumah, dia masih baik padaku. Yuluo. Maafkan aku, selama ini kakek telah menyalahkanmu. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Kamu istirahat dulu ya. Monster. Minairlah. Kamu belum naik ke langit. Berani-beraninya kamu menyebut itu. Aku sudah membuka pintu langit. Tetapi masih harus kembali untuk menghabisi kamu. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah hitung. Kamu seharusnya sudah naik ke langit. Aku seharusnya sudah menyerap semua keberuntungan keluarga besar.
Siapa suruh kamu belum belajar intisari dariku? Sudah berkhianat. Tentu saja salah hitung. Tidak. Bahkan jika kamu belum naik ke langit, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku masih punya satu jurus terakhir. Tuan Zhao, apa yang kamu lakukan? 15 tahun yang lalu, aku menyelamatkanmu karena melihat. Tober Sayalmu. Sekarang saatnya membalas budi. Apa itu tubuh sial, Tuan Zhao? Apa maksudmu? Tubuh sial. Bintang malang sejak lahir, tubuh yang menghancurkan keberuntungan. Itulah mengapa aku sengaja membimbingmu. Untuk saat-saat terdesak, menggunakanmu untuk menghancurkan semua orang. Hahaha. Jadi selama ini, aku hanya pionmu? Kamu tidak pernah menghargaiku? Mengapa aku disebut Shifan? Aku ingin menjadi orang biasa sepanjang generasi. Mengapa nasib Futing Shio Vegetabake? Sejak kecil kaya, berbakat, dan masih menikahi. Istri dengan tubuh suci keberuntungan. Aku tidak terima. Aku ingin mengubah takdir. Tapi sekarang kamu ingin melepaskan tubuh sial. Yang akan membuat dunia menderita, bahkan membuat muridku Langsung meninggal. Apakah dia ingin memanfaatkan Yuluo yang mengembalikan 100 kali lipat? Jika kakak iparku terbunuh oleh kalian, menjadi potongan-potongan, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya sedikitpun. Jadi pahlawan apa? Aku akan membunuh Song Yuluo. Buat Song Yuluo mati di depanmu. Hahaha. Tubuh sial meledaklah. Aku membencimu. Ayo kita ke neraka bersama. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Nasib sial menghilang. Kita menang. Akhirnya aku bisa. Dengan tenang terbang ke surga. Aku umumkan. Song Yuluo adalah satu-satunya murid sejatiku. Setelah aku naik ke surga, dia akan mendapatkan Semua keberuntungan dan kekayaanku di dunia fana. keluarga Fu juga akan makmur selama ratusan tahun, takkan pudar selama ribuan tahun. Yeay. Kakak ipar, hari ini mau beli apa? Aku yang traktir. Wah kakak ipar, ayo kita beli mobil. Yang mana yang kamu suka? Aku akan belikan yang mana saja untukmu. Kalian sedang apa? Ayo ikut ibu lihat proyek properti. Villa yang mana yang kamu suka? Ibu belikan untukmu. Aku berencana jalan-jalan keliling dunia bareng Ting Xiu.